Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita ketemu dengan pelajaran kimia kembali. Pada kali ini kita akan membahas tetap pada senyawa hidrokarbon pada sesi yang kedua. Mari kita ikuti. Baik para siswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat mengikuti saya dalam pelajaran kimia. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hidrokarbon, yang mana kalian semua sudah tahu bahwa hidrokarbon hanya terdiri dari atom hidrogen dan hanya dengan atom karbon. Berikutnya para siswa juga sudah kalian pelajari tentang penggolongan senyawa karbon berdasarkan kejenuhan ikatan, yaitu senyawa karbon jenuh dan senyawa karbon tak jenuh. Senyawa karbon jenuh artinya yang antar atom C berikatan tunggal. Nah, senyawa ini sering dinamakan senyawa golongan alkana. Kemudian pada senyawa hidrokarbon tak jenuh, maka ikatan antar atom C ada yang berikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap itu ada yang rangkap dua yang dinamakan golongan alkena, sedangkan ikatan yang rangkap tiga yang dinamakan dengan golongan alkona. Kemudian para siswa, berikutnya kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama dulu kita akan mempelajari dari golongan alkana. Yang harus kita ketahui dulu adalah rumus umum alkana. Alkana dirumuskan dengan rumus CnH2n plus 2. Ingat, CnH2n plus 2. Nah, jadi senyawa ini tergantung harga N-nya. Jika N sama dengan 1, maka senyawa itu mengandung atom C1 yang mempunyai rumus CH4, dan nama senyawa itu adalah senyawa metana. Kemudian yang kedua, senyawa yang bernamakan etana dengan rumus molekul C2H6. Kemudian berikutnya adalah senyawa yang ketiga adalah senyawa propana dengan rumus molekul C3H8. Berikutnya atom C sama dengan 4 dinamakan butana dan mempunyai rumus senyawa C4H10. Demikian atom C yang kelima yang namanya adalah pentana, kemudian yang keenam adalah heksana, yang ketujuh adalah heptana, yang kedelapan adalah oktana, yang kesembilan adalah nonana, yang ke-10 adalah dekana, dan seterusnya. Nah, nama-nama ini sering dikatakan suku-suku alkana. Berikutnya para siswa, kita akan mempelajari bagaimana tata nama senyawa alkana. Tata nama senyawa alkana menurut IUPAC. Ya. Sebagai contoh, senyawa yang kita lihat pada layar ini yaitu adalah contoh senyawa hidrokarbon golongan alkana. Kita lihat semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Bagaimana menamakan senyawa ini? Maka yang pertama dulu adalah
menentukan rantai karbon utama yang paling panjang. Jadi kita harus memikirkan di antara rantai karbon ini itu mana yang paling panjang. Nah, mari kita lihat yang terpanjang yang mana. Nah, ini adalah rantai karbon utama yang paling panjang. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu adalah menentukan cabang alkil atau gugus alkil. Apa yang dinamakan dengan gugus alkil? Nah, gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya. Nah, maka dari itu gugus alkil itu penamaannya sesuai dengan suku-suku alkana, tetapi mereka kehilangan satu atom hidrogennya. Suku yang pertama itu adalah metil, karena ini dari metana, kehilangan satu atom hidrogennya, kemudian menjadi metil. Suku yang kedua, etana menjadi etil. Suku yang ketiga, propana menjadi propil, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan gugus alkil. Nah, kemudian mana kita menentukan gugus alkil pada senyawa ini? Nah, ada 3 gugus alkil. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga adalah ini. Nah, ini yang dinamakan dengan gugus alkil. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah memberi nomor. Pemberian nomor ini yang perlu kita perhatikan, ya, memberikan nomor yang rendah itu pada yang dekat dengan gugus alkil. Nah, ada 2 ujung, yaitu ujung sebelah bawah dan ujung sebelah kanan. Tapi kita lihat gugus alkil yang menempel pada senyawa ini, yang pertama adalah gugus metil, itu sebanyak 2, dan gugus etil sebanyak 1. Jika terjadi semacam ini, maka penamaannya harus sesuai dengan abjad nantinya, ya. Nah, mari kita memberikan nomornya. Maka penomoran yang tepat bukan dari bawah, tetapi melainkan dari kanan. Mari kita beri nomor. Oke. Nah, berarti ada 7 atom C. Ada 7 atom C. Nah, sehingga kita bisa memastikan nanti bahwa senyawa itu adalah senyawa heptana. Nah, bagaimana kemudian langkah berikutnya? Nah, langkah berikutnya adalah penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad tadi. Ya, berdasarkan abjad. Nah, berarti ada etil dan ada metil. Sesuai dengan abjad, maka didahulukan etilnya terlebih dulu. Ya. Oke, kita bisa melihat bahwa gugus etilnya itu ada 1, sedangkan gugus metilnya ada 2. Nah, gugus etil itu menempel pada rantai yang ketiga dan menempel pada rantai yang keempat dan kelima. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya silakan kalian baca di halaman 9 untuk tata nama trivial alkana. Nah, berikutnya para siswa, saya juga akan menyajikan senyawa alkana dari metana. Nah, ini atom C yang di tengah itu akan dikelilingi oleh 4 atom C yang 4 atom H. Nah, di senyawa ini namanya adalah metana. Itu ada. Nah, kemudian berikutnya itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom C. Nah, sedangkan atom H-nya sebanyak 6. Nah, senyawa ini namanya adalah senyawa etana. Berikutnya para siswa, ini juga ada contoh lagi yang terdiri dari 4 atom C. Ya, terdiri dari 4 atom C. Nah, saya akan memperkenalkan ini yang namanya rantai karbon utama.
ya, rantai karbon utama. Nah, senyawa ini ya bernama butana. Kemudian yang akan kita perhatikan penamaan pada senyawa alkana berikut ini ya, kita menamakan jika ada senyawa yang seperti ini, maka yang pertama dulu tadi kita adalah menentukan rantai karbon utamanya. Rantai karbon utamanya ini yang paling panjang itu adalah 4 ya, diawali dengan rantai karbon yang pertama, kemudian rantai karbon yang kedua, dan rantai karbon yang ketiga, dan rantai karbon yang keempat. Nah, kemudian saya membuat nomor penomoran ini pada yang paling kiri. Nah, karena di sini sudah ada gugus alkil. Nah, sini ada gugus alkil. Apa saja gugus alkil yang menempel pada rantai ini? Itu adalah kalau rantai karbon utamanya itu adalah 4, maka namanya sudah pasti butana. Ya. Kemudian ada 2 gugus alkil yang menempel. Ya. Karena atom C-nya itu adalah 1, kemudian hanya 3, maka gugus alkil itu namanya metil. Sedangkan ada 2 gugus alkil sehingga diberi awalan di, sehingga penamaannya adalah 2,2 dimetil butana. Nah, berikutnya para siswa, kita akan membahas tentang keisomeran hidrokarbon. Terdapat 4 jenis isomer senyawa hidrokarbon, yaitu isomer rangka. Dalam hal ini senyawa dengan rumus molekul sama namun rantai atau bentuk atom karbon berbeda. Kemudian yang kedua, isomer posisi. Maka itu adalah senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsional yang sama namun memiliki posisi atau gugus fungsional yang berbeda. Kemudian yang ketiga, isomer fungsional. Maka pada senyawa fungsional itu dia mempunyai rumus molekul yang sama namun jenis gugus fungsionalnya berbeda. Nah, kemudian yang keempat adalah isomeri geografi. Pada isomer geografi, maka rumus molekul sama, sedangkan gugus fungsional dan posisi gugus itu adalah berbeda. Nah, namun bentuknya, bentuk geometri atau strukturnya itu adalah berbeda. Baik para siswa, untuk lebih jelas pada materi ini, silakan baca halaman 10 dan 11 untuk isomeri alkana, sedangkan sifat-sifat alkana juga silakan kalian baca halaman 11. Nah, kemudian kita lihat pula keisomeran pada alkana. Ya, perhatikan pada senyawa C6H14. Pada senyawa C6H14 mempunyai rumus molekul C6H14 mempunyai rumus struktur seperti ini. Nah, itu adalah senyawa heksana. Nah, mari kita lihat rantai C terpanjang, ya, itu tanpa cabang di situ. Yang pertama. Nah, yang kedua, isomer yang kedua itu 1 atom C dikurangi untuk membentuk 1 cabang metil. Nah, yang ketiga itu adalah cabang metil kemudian dipindahkan secara teratur. Jadi membentuk senyawa seperti ini, yang nanti dinamakan 3 metil pentana. Kemudian berikutnya kurangi 2 atom C untuk membentuk 2 atom cabang metil atau 1 cabang etil. Nah, jadi seperti ini para siswa, yang nantinya akan bernama senyawanya 2,2 dimetil butana. Kemudian secara
Yang terakhir, secara bertahap satu cabang digeser ke atom C berikutnya, sedangkan cabang metil yang lain tetap. Demikian seterusnya untuk cabang baru. Nah, nanti senyawa yang terakhir akan dinamakan 2,3 dimetil butana. Pada 2-metil pentana dan 2,2 dimetil butana itu dinamakan isomer rangka. Nah, sedangkan pada 3-metil pentana dan 2,3 dimetil butana itu dinamakan isomeri posisi. Nah, kita bisa lihat di layar. Baik para siswa, untuk sebagai latihan soal, maka silahkan kerjakan soal review dan penerapan 2. Tetap semangat, terus belajar, di rumah atau stay at home. Nah, dan terima kasih. Silahkan kalian belajar lebih lanjut.